Saat ini saya sedang berada di Lapas Kelas 2B Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Kabarnya lapas ini punya banyak inovasi dan merupakan proyek percontohan bagi lapas-lapas lain di Indonesia. Ada apa di dalamnya? Mari ikuti perjalanan saya di Lapas Nunukan, Kalimantan Utara. Ini saya santer banget dengar kabar di luaran tentang Lapas Nunukan. Ini keren banget. Punya satu agrowisata nih Pak ya? Iya. Apa sih Pak ini tempatnya sebenarnya? Tempatnya namanya Sailanuka. Sailanuka. Sailanuka itu sarana asimilasi dan edukasi. Oke, baik. Memang seperti Mbak bilang, keberadaannya sudah dikenal masyarakat sih memang. Oke. Terutama di Nunukan ini. Boleh kita sambil jalan-jalan Pak? Ayo. Kalau kita ngomongin lapas nih Pak ya, semua orang pasti ngomongin yang minor lah ya, berita yang kurang bagus. Tapi ternyata dari Lapas Nunukan ada satu karya inovasi yang cukup membuat kita tercengang bahwa tempat ini kabarnya dibuat oleh rekan-rekan warga binaan, begitu Pak ya? Iya, memang dari hasil pembinaan kemandirian warga binaan kita ini, kita selalu bina di semua bidang. Termasuk di bidang konstruksi, bangunan, perkebunan, tamanan, semua yang membuat mereka ini bisa menghasilkan hasil karya yang memang cukup bagus dan bisa kita nikmati gitu. Ada apa tempat di sini Pak? Banyak. Di sini ada yang namanya agro pertanian. Agro pertanian? Kita menanam sayur semuanya. Oh keren. Agro perkebunan, ada sawitnya. Berarti nggak pakai beli dong Pak, sayur-sayurnya dari sini-sini. Bahkan pengunjung bisa beli, nanti Mbak bisa beli. Oh gitu ya? Oke. Belilah nanti ambil. Bulan dengan kekurangan finansial memang tempat dia berhenti kerja lagi, karena kalau nggak ada bahannya dia nggak kerja. Tapi selama 7 bulan itu kita berproses. Pertama yang jadi itulah Tugu Mandaunya. Tugu Mandau dengan jalan-jalan ini, agro pertanian udah jalan, lalu kita buka buat masyarakat. Dan kita terbuka untuk umum gitu ya Pak ya? Ada kontribusi perawatan 5.000. Nah inilah, dari 5.000 inilah kita kembangkan kembali untuk membangun yang lain gitu. Ide cerdas termasuk Pak. Dari semua dari semua berita minor tentang, kalau kita paham sih ya, artinya lapas selalu identik dengan berita buruknya lah. Tapi ternyata Bapak mampu melihat yang tadi bahasanya asimilasi Pak ya. Menangkap itu sebagai suatu potensi, punya kekuatan massa yang banyak dan membangun tempat yang mungkin bagi yang non warga binaan belum tentu terwujud begitu ya. Dan saya dengar juga ini menjadi salah satu ikon wisata baru di Kota Nunukan. Iya, memang kami buktinya ini digemari karena sudah setahun, hampir setahun ini kita buka pengunjung tetap aja tiap minggu tuh ramai. Pak, tunjukkan saya beberapa tempat yang tadi Bapak bilang, ada pertanian, perkebunan dan satu lagi apa Pak? Perikanan ya? Perikanan, peternakan. Mari kita ya. Nah, sekarang kita sudah ada di pertanian kangkung. Sayur-sayurannya kangkung, apalagi Pak yang di kangkung, ada kacang panjang. Kacang panjang? Terong udah habis terong. makanya. Oke.
Itu tanahnya sudah kita olah lagi untuk ditanami kembali. Nanti ada timun, macam-macam. Panen terus memang. Panen terus ini ya? Kalau sekarang ini nanti dipanen, ditanam lagi. Itu yang dia berkesinambungan. Sehingga panennya kalau sekalian gitu jualnya susah. Nah ini kan bertahap ya. Manennya bertahap, jualnya pun bertahap. Nanti mereka mau bebas, ada temannya nanti yang kita masukkan lagi biar dia latih lagi. Oh gitu ya. Jadi tidak berhenti di situ saja. Dan itu otomatis menjadi bekal mereka ketika mereka sudah lepas di luar. Bisa bekerja, ya berkebun minimal begitu ya, kalau tidak bekerja di luar begitu ya Pak ya. Oke. Ada apa lagi selain kangkung Pak? Coba kita lihat. Oke. Mas, wah asik kayaknya nih ya. Berapa lama sudah di lapas? 2 tahun lebih ya? Kan sebelumnya nggak ada nih, Bapak belum membuat inovasi, tiba-tiba sekarang sudah ada semacam ini, apa yang dirasakan? Enak gitu ya, lebih happy gitu, nggak terasa toto bebas begitu ya. Dengan Mas siapa? Akbar. Oke, sukses Mas Akbar ya, makasih. Apa aja kalau di peternakan Pak yang peternakan itu ada ayam ya yang kita rutinitas itu. Ayam petelur, ayam potong? Ayam potong. Oh, ayam potong. Ya berumur 40 tahun dipanen. Ada agen yang ambil. Oh, gitu ya. Oke. Kemarin udah 4 kali panen kami. 4 kali panen, luar biasa sekali. Mohon maaf, pedestrian ini semuanya juga rekan-rekan warga binaan yang bangun? Ini Pak? Semuanya ini warga binaan, tidak ada orang luar yang bangun. Tidak pakai kontraktor, mohon maaf, pemborong dan sebagainya, tidak. Luar biasa sekali. Memang disiapkan untuk mereka belajar, mereka mendapatkan ilmu-ilmu. Menghabiskan waktu secara positif begitu ya, juga Pak ya? Artinya waktu mereka yang demikian rupa, biar nanti keluar itu punya keahlian. Nanti karena kalau nggak punya keahlian nanti di luar susah lagi nyari makan. Jangan-jangan mereka yang sudah keluar malah betah Pak, kayak pengen masuk lagi bagaimana nih? Mana ada orang sudah di penjara? Gitu Pak ya? Ya. Saya nanya penjara tetap menjengkel kan. Kabarnya kemarin sampai 6.000 pengunjung untuk di tahun baru. Waktu lebaran 4 hari itu lebih dari 6.000. Oke. Dan tiap minggunya pun banyak orang ke sini. Kalau Mbaknya mau melihat pengunjung itu ya Sabtu Minggu. Sabtu Minggu semakin. Kalau jam-jam hari biasa begini nanti jam-jam 3 baru mulai. Oke. Kita sekarang berada di peternakan dan perikanan. Nggak ada harimaunya kan Pak? Ada. Bahaya. Jadi yang bikin patung ini teman-teman dari warga binaan. Ilmunya dapat dari mana nih? Pertama kan kita ilmunya ya kita sama-sama belajar. Oke. Lihatkan foto. Searching dari YouTube begitu ya Pak ya? Foto kadang-kadang. Inilah wadahnya mereka berkreasi. Ya. Bebas mereka di sini mau berkreasi apa. Ya pemirsa, ini adalah karya pertama dari rekan-rekan warga binaan Lapas Nunukan, yaitu patung ayam. Terinspirasi dari tempat ini adalah peternakan ayam begitu Pak ya? Jadi kasih makannya jadwalnya apa aja nih? Pagi, siang, malam. Oh gitu ya. Nanti mudah-mudahan ketika kami berkunjung kali kedua kemari kita sudah bisa makan. Menggoreng. Ya. Menggoreng hasil bibit tadi Pak ya. Wah hebat. Mau bikin orangutan atau apa nih? Oh, orangutan. Ya. Oke, Bapak sudah berapa lama di sini? 1 tahun 6 bulan. Mudah-mudahan tidak betah ya Pak ya. Karena kalau betah nanti nggak keluar begitu. Tapi setidaknya kemampuan Bapak di sini ketika nanti Bapak bebas bisa lebih baik lagi. Bahkan mudah-mudahan bisa dipanggil untuk membuat patung di beberapa tempat-tempat wisata di tempat lain kan gitu. Wah, rame ya Pak. Berapa ekor nih bebeknya? Boleh masuk ya Pak? Semenjak ada agrowisata nih gimana? Betah kah? Banyak kegiatan ya. Tadinya sebelum angon bebek ini Bapak ngapain?
Ayam. Oh gitu ya. Iya. Selain bebek ada apa lagi Pak yang Bapak harus rawat nih? Burung. Boleh kita lihat burungnya? Bapak semenjak di sini nih kan kayaknya kita bebas nih ya. Bapak bisa jalan ke sana kemari melihara bebek, melihara burung, ayam, dan saya lihat tidak ada petugas sama sekali di sini gitu. Mohon maaf nih Pak, nggak kepengen kabur. Karena ini kepercayaannya saja Bu. Oh gitu. Ya, karena kita juga warga di sini juga. Oh warga di sini. Bapak merasa bahwa ini udah kayak rumah gitu ya? Bener-bener nggak kepingin. Saya lihat kan banyak tuh jalan-jalan tikus, siapa tahu mau melarikan diri gitu nggak? Nggak ya? Ya, hampir saya itu 1 tahun di sini tidak ada niat begitu. Tidak ada ya? Malah Bapak merasa bahwa menemukan semacam tempat untuk ya lebih kekeluargaan gitu di sini. Pak, mengingat tempatnya sangat luas sekali. Tadi bicara 20 hektar. Dengan warga binaan yang tersebar ke sana kemari mengerjakan sesuatunya. Pertanyaan saya, nggak takut lepas nih Pak? Nah itu. Mereka kan tidak ada pengawasan yang khusus begitu dan mereka bekerja di beberapa titik yang tidak mungkin kita watchdog untuk mengawasi anytime apapun yang mereka lakukan. Ada tidak ada kekhawatiran itu? Ya kalau kita khawatir saya nggak keluar. Oke. Ya, artinya ketika kita masih khawatir saya nggak keluar. Karena masih ada keraguan, tapi kami ini nggak ragu lagi. Berarti ada syaratnya ya untuk bisa? Itu memang ada persyaratan tertentu, SOP-nya diikuti, dia harus menjalani minimal setengah tahun. Ya, terus dia di dalam itu tidak pernah berbuat yang melalui apa namanya? Anarkis dan lain-lain begitu ya? Tugas. Ya, berkelakuan baik lah begitu Pak ya? Dan dilihat juga ini potensi anaknya seperti apa. Karena di dalam itu kita berpikir kalau orang jahat di dalam pun enggak. Oh iya. Orang-orang tersesat. Berarti sebenarnya banyak rekan-rekan warga binaan di dalam yang masih iri kepengen kerja di luar, tapi mereka belum memenuhi syarat dalam tanda petik untuk bekerja itu. Iya. Oke. Semua orang di dalam itu, semua narapidana apa warga binaan itu pingin. Pingin ya? Ya, sehingga sebenarnya saya juga mencoba untuk memacu adrenalinnya, bukan adrenalin sih, menarik gimana ketika mereka berbuat baik di dalam mau berubah, mereka akan sama seperti yang sekarang ini. Ini wow, super keren. Iya. Spot yang menurut saya sangat amazing sekali. Iya. Apa namanya Pak? Ini kami namai Jembatan Cinta. Jadi orang penuh kasih di sini. Ya mungkin begitu, dan memang kalau kita berdiri di sini nih kita menemukan pemandangan yang indah ya. Kan paradigma masyarakat itu ketika udah ngomongin nanti mantan narapidana itu langsung minor lah, langsung negatif. Sehingga dengan pandangan itu teman-teman mantan narapidana ini susah diterima di masyarakat, dan untuk bergaul, untuk mendapatkan suatu pekerjaan itu susah. Sehingga tujuan utama dari SAE ini adalah kita memang sengaja mengundang masyarakat. Ini loh mereka. Jadi inilah mereka ini yang notabene adalah seorang pelanggar hukum. Mereka itu jangan dijauhi. Karyanya seperti ini, dan harapannya dengan melihat langsung karya dari warga binaan ini, masyarakat tidak lagi menstigma wahnya mantan narapidana itu apa ya, penjahat dan sebagainya. Mereka ini juga manusia yang punya keahlian. Hanya salah jalan saja. Mungkin juga kita masyarakat umum juga banyak yang salah jalan tapi tidak terproses hukum misalkan, sama aja seperti itu. Sehingga harapan kami memang mari kita beri kesempatan buat teman-teman warga binaan ini, mantannya nanti yang sudah jadi mantan narapidana atau warga binaan, untuk kembali bisa diterima. Memang saya sering bicara sama teman-teman semua. Kalau kita cuma hanya bercerita, kita akan takut pada omongan kita sendiri. Karena, tinggi sekali, kita nggak mampu, tinggi sekali, nggak mungkin. Nah itu sebenarnya yang dipatri dalam diri kita. Itu kesalahan kita sebenarnya. Coba balik, bisa dan bisa. Pasti bisa. Dan bisa. Iya. Bicara bisa, tahan dulu Pak. Iya. Kita harus naik, iya. Kayaknya perjalanan jauh.
Ya. Berarti di atas ada tugu. Yang tertancap. Ini saya coba review satu-satu. Saat ini kita ada di apa nih? Ini sel. Sel penjara. Ya, ini maksudnya apa nih, Pak? Nah, inilah bentuk penjara. Bentuk penjara. Bentuk sel lah. Oke, gambaran buat masyarakat bahwa yang zaman sekarang ya, yang berlaku saat ini. Ketika mereka ada dalam lapas ya seperti ini. Jadi ruangannya. Membuat semacam miniaturnya gitu ya, miniaturnya untuk memberikan gambaran buat masyarakat kayak gini kurang lebihnya. Ya nanti saya juga ngasih semacam edukasi begini kalau kamu melanggar hukum seperti ini tempatmu. Oke, jangan pernah masuk kemari. Jangan pernah masuk ke sini. Baik. Tapi bukan berarti ini malah membuat serem, Pak. Tadi kan Bapak bilang mau bikin sesuatu suasana yang humanis dengan menampilkan ini. Sekarang kadang-kadang kita itu sama anak-anak itu memberikan sesuatu kita tutup-tutupi. Malah kita tutup-tutupi, malah pengen tahu dia. Kita buka aja sekarang lu ini loh. Begini loh dulu hukuman gantung seperti ini. Kalau kita naik fokus ke sana capek. Tapi ada kiri kanannya, ini kan ngobrol terus sana ada penjanda terasa sampai di atas. Bapak, ngomong-ngomong saya nggak tahu nih, saya sudah nyampe ke tangga berapa nih? Ya. Kalau Borobudur ada hitungannya, Pak. Tapi kalau tangga di Sae Lanuka ini apakah memang ada jumlahnya atau bagaimana? Ya memang sengaja kita buat 100 ini. 100? Iya, 100 tangga. Makanya apa, Pak? Ya kesempurnaan. Karena nilai tertinggi 100. Iya. Nilai terbaik 100. Nah itu. Kita memandang ada tugu ya, Pak ya? Ada tugu besar. Ikonnya. Sebagai ikon baru bagi... Nah, itu Mandau, Tameng sama Tombak. Budaya Dayak semua. Ya. Kalau boleh tahu tingginya berapa nih, Pak? Itu 12 meter. 12 meter. Ini 12, ini 11, ini 10. Yang tertinggi itu 12. Dengan membutuhkan waktu berapa lama untuk membuat? Kalau membuat mandaunya itu sekitar 1,5 bulan. Tiganya itu. Hanya untuk itu saja. Iya. Kita lihat anak-anak senang sekali, Pak. Ya. Mereka begitu menikmati suasana di sini. Ya, saat ini saya ini memang menjadi tempat kunjungan favorit. Favorit ya. Pak, ini bakal jadi terfavorit bahkan everlasting. Karena Bapak kemarin juga sempat di luar talkshow ini kita sempat ngobrol bahwa ini akan jadi program yang berkesinambungan. Karena menjadi wadah buat memanfaatkan potensi daripada napi-napi gitu. Dalam waktu dekat, jangka pendek, apa planning yang akan Bapak wujudkan lagi? Ya, pertama kami selesaikan dulu zoo itu, Lanuka Zoo. Itu akan selesaikan dengan seluruh bentuk hewan ya. Kan ini kami mau bentuk seluruh patung-patung hewan, ya dilengkapi semua. Terus selanjutnya kami mau rencana membuat itu cottage tadi. Iya, cottage. Terus ya kolam renang dan sebagainya itu kita akan buat anak-anak tapi ya, yang kolam renang sederhana untuk biar anak-anak bisa bermain air lah. Berarti tidak menutup kemungkinan Sae Lanuka akan berubah menjadi waterpark, bahkan resort. Nah, ini resort ini yang saya coba mau sampaikan angan-angan ini kepada pimpinan, bahwa kita nggak usah berbicara kok resort sih. Memang kalau bisa kenapa tidak, ya kan? Kita jangan berpikir ini nggak bisa itu nggak bisa. Tapi sepanjang itu dia positif sama masyarakat diterima dan berguna. Dan tentunya menghasilkan, kenapa tidak? Dan tentunya di Kaltara masih sangat minim sekali yang namanya tempat-tempat wisata yang semacam ini. Dan saya rasa itu prospeknya bagus sekali. Iya, saya rasa salah satu juga untuk mengembangkan Kabupaten Nunukan ini. Saya rasa sih banyak manfaatnya. Mudah-mudahan dengan adanya Sae Lanuka ini nanti akan berkembang dengan tempat-tempat yang lain. Terus usaha-usaha kuliner juga berkembang. Kan itu tujuannya. Satu tempat akan mempengaruhi hal-hal lain yang di sekitarnya.
Selamat pagi. Wah, kembali nih. Saya happy banget kalian di sini. Terima kasih. Kemarin, pemandangannya indah, udaranya sejuk, sempat juga sunrise di sini di pagi hari tadi. Dan benar-benar luar biasa. Terima kasih karena sudah bisa betah di tempat kami ini kan. Emang tempatnya cukup indah sih. Iya. Oke. Bapak, saya ingin ngulik lebih dalam lagi tentang apa aja yang dibuat oleh rekan-rekan warga binaan. Saya dengar mereka juga punya kerajinan-kerajinan gitu yang ada dan dijual serta disimpan di galeri begitu. Iya, galeri. Boleh kita ke sana? Ayo, kami ada galerinya. Silakan, ayo. Mari kita ke sana. Karya-karya yang dibuat di dalam ya, di dalam lapas itu kan ada beberapa kegiatan yang produksi barang-barang yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat, ya terutama di bidang busana kayak batik. Nah ini batik ini sudah terkenal nih Mbak, sudah sampai ke Jakarta nih. Pak Menteri juga sudah menggunakan ini dan pejabat tinggi di Kementerian Hukum dan HAM. Dan direktorat juga sudah memakai semua. Dan terus repeat order gitu ya? Iya, kami juga sekarang sedang membuat lagi karena orderannya dari luar banyak. Ya, sampai berapa orderan terbesar? Kemarin itu sampai 300 lembar ya. 300 lembar? Iya, 300 lembar karena ini adalah batik tulis, ya membuatnya kan nggak kayak cetak. Saya mau dengar nih, dukanya itu apa? Kesulitan, tantangan yang terbesar? Dukanya hadapi selama membina mereka menjadi seseorang pribadi yang lebih bermakna begitu apa? Ya pertama mereka ini kan dari dunia ya tanda kutip kan kita tahu sendiri teman-teman WBB ini kan dunianya di luar seperti apa. Sehingga untuk menjadikan mereka bisa seperti ini ya melalui proses pembinaannya itu agak lama dari pembinaan. Tidak seperti warga umumnya begitu. Dari pendekatan keamanan dulu, terus pembinaan kepribadian. Baru kemandiriannya ini. Jadi dibuat pribadinya bagus dalam tanda petik, baru diisi dengan keterampilan yang. Iya, kadang-kadang dukanya kita membina mereka kadang-kadang berpikirnya, oh untuk apa sih katanya? Karena membuat ini untuk apa sih benar? Apalagi yang narkoba misalkan kan biasanya dia itu nyari uangnya di luar dengan mudah. Nah, ketika kita hadapkan dengan pertanian begini kaget mereka. Bicara soal mudah atau sulit, saya masih belum punya bayangan kalau Bapak belum tunjukkan caranya membuat. Bisa kita tengok teman-teman? Oh, nanti di dalam itu kita akan tunjukkan semua. Dari prosesnya, membuatnya, bahan seperti apa, silahkan lihat di dalam. Ayo kita. Yuk kita. Ya. Kita akan lihat bagaimana teman-teman warga binaan di lapas memproduksi berbagai karya di dalam. Yuk ikutin saya. Selamat pagi semuanya. Lagi ngapain nih Pak? Ini lagi pembatikan, pembinaan pembatik. Ya. Ini sementara lagi proses pengemalan. Oh pengemalan ya. Mas sebelumnya sudah pernah belajar batik? Belum, dan ini baru pertama. Terus harus gambar begini? Memang suka gambar sebelumnya? Oh biasa suka gambar? Oke. Jadi setelah proses ini kemudian terus lanjutannya? Selanjutnya pencantingan. Pencantingan? Oh, ini canting ya? Sudah timal, sudah dapat bentuk, kita canting. Oke.
Batik mungkin bisa ada di mana saja dan mungkin bisa diproduksi oleh siapa saja. Yang saya ingin tahu, apa sih keistimewaan, kenapa saya harus beli namanya batik Lanuka ini gitu? Nah, kebetulan batik Lanuka ini batik tulis, Bu. Tulis? Ya, Oke. Batik tulis itu kan semuanya serba manual. Manual? Dan dikerjakan sama warga binaan. Oke. Kalau sudah selesai produksi, biasanya kemana nih? Apakah mungkin pembelinya sampai di masyarakat luar gitu, atau pesanan-pesanan? Ya, pesanan. Ya. Kemarin itu pesanan dari kementerian. Oh, kementerian ya? Oke. Kementerian kemarin pesan itu sekitar 217 lembar. 217 lembar. Yang mengerjakannya berapa orang nih? Yang mengerjakan waktu itu 25 orang. 25 orang. 25 orang saya kumpulkan untuk mengerjakan. Jadi prosesnya itu 2 minggu. 2 minggu. Ya. Oke. Gimana nih Mbak? Berarti diikutin malnya gitu ya? Oke, sedikit aja. Sorry, kalau rusak nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Karena saya bukan pembantik. Selamat pagi. Ya, dengan Pak Dika. Ya. Pak Dika ini apa nih? Tempat menjahit ya? Iya. Kok bapak-bapak semua nih, mas-mas ini nggak ada yang cewek? Nggak ada, Bu. Ya, apakah memang spesifiknya ke kaum pria atau kebetulan saja nih? Kebetulan Bu, mesin kita kan beberapa yang berproses cuma 3 dulu. Ya. Kita tahu bahwa menjahit, memasak itu biasanya dominasi kaum perempuan. Terus bagaimana ceritanya nih, Mas dengan siapa? Mas Abu, kok bisa tertarik untuk mau melakukan pekerjaan yang boleh dibilang ini adalah hobinya kaum wanita gitu? Apa yang membuat tertarik untuk menjahit? Ya, memang pas kebetulan juga bisa menjahit kan Bu, nah tertarik lah menjahit. Seneng. Dan akhirnya lapas punya sarana, kemudian mereka mengembangkan itu di sini begitu ya. Sampai ada pesan-pesanan tadi yang ke kementerian, berapa jumlahnya tadi Mas? Kementerian kemarin dulu kurang lebih 300-an. Dan ini teman-teman sendiri yang menjahit atau hanya berupa kain? Berupa kain. Berupa kain. Ya. Tapi kalau teman-teman di sini menjahitnya yang kemarin ada sekolah negeri di Nunukan, SD, ke pesanan 1.000. 1.000? Wow, keren sekali. Permisi. Oh ya, ini tempat potong rambut. Pangkas rambut. Jadi teman-teman ini punya keahlian pangkas rambut sendiri atau juga ada pelatihan khusus sebelumnya? Ada yang sudah punya pengalaman dari luar, ada yang ikuti pelatihan. Oh, tarifnya 10.000 ya? Wah, murah sekali. Jadi sehari bisa potong rambut berapa orang nih? Berapa kepala? Paling kalau rame? Kalau rame kadang 15. 15 kali 10.000, 150.000 loh. Oh iya. Apa aja nih yang dilas sama teman-teman? Biasa untuk pengelasan ada pesanan teralis. Teralis ya? Rumah. Oh gitu. Jadi melayani pesanan masyarakat luar? Ya, Oke. Buatan apa, semacam furnitur begitu? Ya, furnitur biasanya meja HPL. Meja HPL, ya, oke. Meja HPL, terus kursi, terus kursi juga ya? juga. Oke.
Dan itu mohon maaf dijual ya, dan artinya ada income yang diperoleh dari hasil rekan-rekan membuat furniture tadi. Kemudian dana yang diperoleh tadi dikelola lagi untuk membeli bahan atau bagaimana biasanya? Itu untuk pembayaran PNBP. PNBP itu 15%. Oke. Terus 50% untuk dikembalikan ke mereka. Oh, mereka juga dapat ya. Oke. Ya, jadi mereka juga akhirnya semangat begitu. Biasanya gaji gitu. Iya, iya, oke. Di sini itu disebut premi. Premi. Ya. Oke. Ini tempat apa nih, Pak? Ini tempat handicraft, Bu. Pembuatan handicraft. Permisi, Bapak. Lagi bikin apa nih? Boleh saya lihat? Berarti ini bisa pesan pakai nama dong? Iya. Terus kalau misalnya ada pengunjung datang, kemudian mereka minta dibuatkan nama, berapa lama waktunya? Tidak tahu, paling sekitaran 5 menit. 5 menit. Ya, pemirsa, kita sekarang ada di salah satu unit usaha dari warga binaan, yaitu Bakery Lanuka. Mereka menggunakan brand Lanuka. Ini pemirsa, kalau nanti barangkali berminat untuk membeli roti dari Lanuka nih ya, kita bisa belinya di Papa Roti, Pak ya, di Kota Nunukan, Kalimantan Boleh juga Utara. langsung ke Lapas Nunukan. Lapas Nunukan. Oke. Sebelumnya sudah pernah bikin roti atau baru setelah di sini belajar bikin roti? Baru di sini. Jadi kita mau kemana lagi nih Pak sekarang? Kita ke arah pembuatan tempe, Bu. Pembuatan tempe, oke. Pembuatan tempe di sini pengambilannya atau peruntukannya memang khusus untuk warga binaan. Oke, Pak Mahmud, kita coba lihat proses produksinya ya? Boleh, iya. Ya. Oh, begitu ya. Sebelumnya Masnya sudah pernah bikin tempe belum? Belum pernah ya? Jadi justru karena masuk lapas ini punya keahlian membuat tempe gitu ya? Oke. Jadi setelah dimasukkan ke plastik ini, sampai dia keluar jamurnya begitu, itu sekitar 3 hari? 4 hari? 36 jam. Oh, 36 jam saja? Ini usia 36 jam. Oke. Seperti ini ya? Oke, ini masih lembek ya Pak ya? Yang ini tadi segini tadi yang dijual dengan harga 4.000. Oke. Bapak, tadi kita sudah lihat ke gerainya tempe, pembuatan tempe. Sekarang Bapak mau bawa saya kemana lagi nih? Ibu, kami akan membawa Ibu ke bagian laundry. Siapa yang memanfaatkan jasa laundry ini? Peruntukannya sih Bu untuk WBP. Untuk warga. Jadi mereka yang tidak mau atau mungkin tidak sempat nyuci baju, mereka memanfaatkan laundry. Ya, betul Bu. Ada sesi tanya jawab. Jadi hal-hal yang pernah kita alami di luar, seperti tentang bab perceraian dan lain-lain, dulu mudah mengucapkan kata cerai kepada pasangan, dan akhirnya kita tahu di sini hukumnya rupanya tidak boleh. Begitupun tentang muamalah, cara bertransaksi dengan masyarakat dan lain-lain.
Tadi setelah kita keliling ke beberapa tempat karya-karya warga binaan, ada satu lagi yang menarik nih. Kita mau lihat teman-teman ngeband. Yuk ikutin saya. Hai semua. Pak Taufik, ya. Ini teman-teman grup band. Iya, grup band. Nama grup bandnya apa nih? Lanuka Band. Wow, keren. Dengan Mbak siapa nih penyanyinya? Mbak Jim. Oke, mainkan satu lagu buat kita ya. Ketika mereka di lapang, oke, kita tampil mereka dengan kostum lapas. Begitu mereka tampil di luar, mereka punya kostum yang bak biduan begitu ya. Harus dengan pakai dress, kemudian dengan kostum ya ala pemain musik gitu. Kita sih menyesuaikan kondisi di mana kita nampil. Biasa kami pernah juga nampil di acara nikahan, itu pakaiannya hem hitam gitu. Oh jadi gitu. Menyesuaikan keadaan sih. Biasanya Mas Taufik selama ini mention nggak ke mereka, ini adalah grup band Lanuka, rekan-rekan warga binaan lapas begitu kepada audien, atau menutupi identitas mereka? Nggak pernah sih, kami nggak pernah menutupi. Langsung disampaikan. Dan respon masyarakat apa setelah yang tahu ya pemainnya ini adalah warga binaan? Responnya sih positif. Positif ya? Apalagi karena kan mereka ini yang harusnya kondisinya terbatas gitu ya, dikucilkan dalam tanda petik, ini malah mereka berbaur, bahkan mungkin program yang namanya asimilasi tadi benar-benar dirasakan ketika mereka terjun ke perform di masyarakat gitu ya. Oke. Lebih baik kalau dilihat kan kok bisa gitu loh. Yeah. Bahkan bisa melebihi yang mereka non narapidana begitu konteksnya ya. Terus ini mereka lagi ngapain nih? Lagi belajar nari. Oke. Jadi ini satu grup, namanya grup apa nih? Grup tari Lanuka. Oke. Biasanya mereka tampil untuk acara apa dan kapan biasanya momentumnya? Biasa sih kalau tari sendiri itu dia nampil kalau ada tamu dari luar ke sini, jadi kami nggak perlu sewa penari untuk penyambutan. Oh, jadi keren. Menyambut ya. tamu dengan tarian asli Dayak. Halo semuanya. Jadi kalau ini harus menari di luar begitu, itu buat kalian rasanya gimana nih? Keluar dari lapas, kemudian tampil perform di publik, itu bisa diceritain nggak rasanya gimana? Coba. Gimana? Senang ya? Dulu profesinya sebelumnya memang penari atau pernah nari atau bisa nari gitu? Oh ya. Tapi karena sesuatu hal harus tertahan di sini, tapi ternyata hobi itu nggak berhenti ya. Sampai di sini menemukan komunitas baru, teman-teman baru, tetap bisa perform di luar. Tadi setelah kita jalan-jalan, capek tentunya. Aku mau ngajakin nih kalian ke Lanuka Cafe. Yuk ikutin. Halo semua. Lanuka Cafe. Ada menu apa nih hari ini? Coba, ini ya? Oke. Ya pemirsa, demikian tadi jalan-jalan saya ke Lapas Kelas 2B, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Sebuah lapas yang jeli memanfaatkan potensi dan kreativitas dari warga binaannya dalam program asimilasi dan edukasi yang diwujudkan dalam bentuk agrowisata Sai Lanuka. Saya Rina Chandra, eksklusif untuk Ekuator TV. Terima kasih, saya Kalapas Nunukan berpesan kepada kaum milenial sekarang ini bahwa untuk mencapai keberhasilan dalam kehidupan itu tentunya perlu rencana. Tapi rencana itu jangan direncanakan terus, tapi lakukan sesuatu untuk
melakukan rencana itu, melangkahlah. Karena dalam langkah pertama, Anda akan memulai untuk menemukan hal-hal lain di langkah yang kedua dan berikutnya. Sehingga keberhasilan itu akan makin dekat dengan Anda. Yang kedua, apapun kondisinya, selalu jaga kejujuran. Karena kejujuran yang akan menyelamatkan Anda. Saya rasa itu, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kita semua. Salam pembaharuan. Dirham, Kepala Rutan kelas 2B Tanjung Redep Berau. Saya datang ke sini dengan maksud berkunjung sekaligus melihat sebagai rangka studi tiru Rutan kelas 2B Tanjung Redep akan melihat bagaimana Lapas Nunukan mengedukasi warga di Sayalanuka, program pembinaan terkait dengan hukum, pertanian, peternakan, dan lain sebagainya. Sangat luar biasa, terutama membantu dalam pendapatan PNBP. Terima kasih atas fasilitas yang diberikan serta sarana untuk kunjungan kami di Sayalanuka. Mantap!